Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam di majelis kita, di perkumpulan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul meraih keberkahan melalui ini majelis, melalui ini perkumpulan, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam perkumpulan seperti ini, duduk di majelis seperti ini, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis inilah Allah menetapkan kepada kita syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika seseorang telah digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lalu ada seseorang yang bertanya mau dibawa kemanakah kawannya tersebut. Jadi ada orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka. Lalu salah satu orang bertanya mau dibawa kemana kawannya tersebut. Dijawab, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu orang ini meminta, ya Allah, bukankah itu teman saya yang saya duduk di majelis bersamanya, yang dia sholat di samping saya, yang dia beribadah di sisi saya? Maka karena orang ini bersahabat dengan orang soleh, pernah satu majelis duduk bersama orang soleh tersebut, maka orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka tadi mendapat syafaat karena sebab sahabat. Lalu bagaimana kalau kita sunnah dadak duduk dengan orang-orang soleh, para ulama, para habaib, maka insya Allah kita pun berhak mendapat syafaat tersebut. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'u wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-ghuslu mujibatul ghusli sittatun. Alhamdulillah, kita sampai kepada pembahasan berbicara tentang mandi. Di dalam syarat sah sholat itu seseorang yang sholat wajib dia harus bersih daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi kalaunya kita sholat, kita harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Hadas besar disucikan dengan cara mandi wajib. Nah ini pas lah. Jadi diwajibkan seseorang mandi wajib itu dengan 6 perkara.
Artinya kalau ada 6 perkara ini salah satunya pada kita, maka kita adalah orang yang wajib mandi. Jadi ini perlu biar perhatikan, orang yang wajib mandi itu nanti diharamkan baginya salah satunya memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, duduk di masjid, berdiam diri di masjid. Nah, ini haram baginya, sholat, tawaf, ini haram. Lalu siapa saja, keadaan apa saja yang mewajibkan seseorang mandi? Yang pertama, dukhulul khasyafati fi farji, berhubungan suami istri. Kemaluan suami datang kepada si istri, maka apabila berhubungan suami istri, hukumnya dia wajib mandi. Yang kedua, nuzulul mani, keluar mani. Kenapa dibedakan berhubungan suami istri dan keluar mani? Karena keluar mani kadang tidak perlu berhubungan suami istri, mimpi basah misalkan, atau lain sebagainya. Nah begitu pula berhubungan suami istri kadang tidak sampai keluar mani. Ini mohon maaf lah pembicaraannya malam ini. Jadi misalkan, ini contoh aja, yang pengen bayangkan lah, lagi berhubungan suami istri hari Jumat, habis sholat Jumatan misalkan lah, ternyata lagi asik-asik tempur, ada yang ketok pintu, belum selesai. Nah ini tanggung katanya lah, tapi diketok terus, akhirnya biar buka itu pintu, belum selesai. Bagaimana? Kan belum selesai ya lah. Maka walaupun belum selesai, itu sudah wajib mandi. Ukurannya ketika kemaluan suami memasuki kemaluan istri, walau cuman bagian helmnya saja lah. Nah ini masuk misalkan, ini jangan bayangkan, ini ilmu lah, ini ilmu. Nah, makanya dibedakan kenapa itu berhubungan suami istri wajib mandi dan juga keluar mandi juga wajib mandi. Jadi kalau ada orang mimpi basah, tiba-tiba bangun lah basah dengan tanda-tandanya, maka wajib mandi. Yang ketiga, yang wajib bagi seseorang mandi lagi, mautu muslim gairi syahid, orang meninggal itu juga wajib mandi. Tapi jangan mandi sendiri, jangan, biar orang yang mandikan. Kalau mandi sendiri ini repot. Tidak ada yang mau takziah, tidak ada. Kenapa? Dia mandi sendiri katanya. Nah jadi ada orang meninggal itu wajib mandi. Siapa yang mandikan? Muslim yang ada di sana. Jadi sejelek-jeleknya manusia, orang ngetop sudahlah. Pokoknya sendal orang sendal dia, kebun orang kebun dia. Selama dia muslim, dia meninggal, satu kampung tidak ada yang mau mandikan, maka dosa satu kampung. Kenapa? Ini wajib bagi per kelompok, bukan perorangan. Namanya fardu kifayah untuk memandikan orang tersebut, mengkafankan, menguburkan, selama dia adalah orang muslim. Beda cerita kalau dia bukan muslim, maka dia cuma wajib menguburkan. Oh dia tidak muslim, tidak usah dikuburkan, biar aja, bau biarlah itu. Nah, jadi kalaunya ada orang muslim, walaupun dosanya itulah sudah 11-12 sama Fir'aun misalnya. Paham ya, 11-12 sama Fir'aun lah misalnya. Jadi ini ada cerita. Nah, Iblis pernah ditanya sama Fir'aun. Kata Fir'aun, Iblis, ini kan teman karib saudara. Ada nggak orang yang paling jelek, paling buruk, paling top dosanya daripada kita berdua? Ini jadi Iblis sama Fir'aun ini sadar aja sebenarnya. Cuman ini satu hikmah untuk kita. Biasanya orang buruk itu temannya orang buruk pula. Orang baik kawannya orang baik pula. Makanya Iblis dengan Fir'aun akrab. Kenapa? Sama-sama buruk. Yang satu ngaku Tuhan, yang satu membangkang terhadap perintah Tuhan. Makanya berteman, menjalis janis. Orang yang satu punya sifat kesamaan itu teman duduk. Makanya dikatakan oleh Nabi, kalau kalian ingin melihat agama seseorang, maka pandanglah teman duduknya.
Makanya pian suami istri awet lama pasti punya sifat yang sama. Apa sifat samanya? Sama-sama pelit katanya lah. Makanya awet. Orang kalau ndak awet pasangan suami istri pasti ndak sama sifatnya, pasti ndak awet. Tapi karena sama, ada kesamaan, kemiripan, biasanya makanya awet. Makanya orang yang baik biasanya kawannya perkumpulan yang baik. Walaupun kita bukan orang baik, tetapi kita mau duduk di tempat-tempat orang yang baik, kita juga digolongkan orang baik. Tetapi sebaik apapun kita, kalau kita kumpul dengan orang yang buruk, pasti kita dikira orang buruk pula. Nih ibu-ibunya misalkan lah, nggak mau gosip dia, nggak mau. Cuman kalau ada orang gosip, duduk aja di situ. Oh, orang kalau lihat itu pasti tukang gosip juga katanya. Kenapa? Duduknya dengan orang yang tidak lain. Pernah suatu ketika dalam riwayat disebutkan ketika iblis dan Fir'aun ini duduk, nah ini tak kawan sudah dia. Kata iblis, apa kata Fir'aun? Iblis, ada tidak orang yang paling buruk dari antara kita berdua? Kata iblis, ada karib, karib kawan banget saudara. Ada kata iblis. Siapa? Kata Fir'aun, siapa wahai iblis? Siapa orang yang paling jelek di antara kita berdua? Kata iblis, orang yang punya di dalam hatinya sifat hasud. Apa hasud? Dengki. Dengki itu beda dengan iri kan? Kalaunya iri, orang beli sepeda, kita pengen juga biar gak kalah beli sepeda baru. Itu iri namanya. Kalau hasud itu kata Imam Nawawi, kita menginginkan keburukan, kerusakan kepada orang yang tidak kita sukai. Jadi hasud itu apabila ada orang bahagia, kita tidak senang. Kalau ada orang kena musibah, hati kita senang kepada orang yang tidak kita sukai. Kita punya tetangga, kita tidak suka dengan tetangga tadi, kena musibah tetangga, senang hati kita. Ketika tetangga dapat kelebihan, kebahagiaan, hati kita yang sakit. Makanya dalam riwayat yang lain iblis bercerita tentang orang yang hasud. Kata iblis, ada orang yang lebih jelek daripada dirinya, yang mana iblis pun takut. Ketika ditanya Fir'aun, ada tidak orang yang paling jelek daripada kita? Ada, kata iblis. Orang yang di dalam hatinya memiliki sifat hasud. Kalau ada orang di dalam hatinya punya sifat hasud, kata iblis, aku akan kabur. Kenapa kabur, kata iblis? Karena Allah begitu murka kepada orang ini dan Allah akan menurunkan azab. Aku takut kalau tidak kabur, aku pun mendapatkan azab. Oh, jadi dia gampang kalau mau mengusir iblis itulah. Dia harus memiliki sifat hasud. Dalam riwayat yang lain iblis bercerita tentang orang hasud. Orang hasud itu seperti ada orang yang tidak senang dengan tetangganya. Dia hasud dengan tetangganya. Tetangganya beli sapi. Beli sapi. Karena dia hasud, kata iblis, tidak usah marah dengan tetangga. Aku ganti saja sapinya. Jadi sapi tetangga itu kurus, aku berikan engkau sapi yang gemuk. Kata orang hasud apa? Ya, tidak usah. Tidak usah engkau gantikan, tidak usah engkau berikan sapi yang gemuk. Aku ingin sapi tetangga yang kurus itu mati. Ini hasud namanya kan? Paham dan contohnya ini. Jadi kalau ada tetangga kita dapat sesuatu yang baik, kita tidak senang. Ketika dia kena musibah kita senang, nah itu tanda-tanda orang hasud. Nah, ini hati-hatilah. Jadi ini lebih jelek daripada iblis. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Nah ini hasud lah. Cuman bagaimana cara menghilangkan hasud? Sayyidina Ma'ruf al-Kaharti menyebutkan likulli ummatin ajal. Daripada firman Allah, setiap umat itu, setiap manusia itu punya ketetapan. Dia punya ketetapan umur sekian. Dia menikah dengan si fulan. Yang laki-laki nanti punya pekerjaan ini, itu semua sudah dalam ketetapan Allah. Sebelum kita berada di dunia ini ada satu alam namanya alam ajali.
alam ketetapan. Sebelum alam rahim, Allah telah menetapkan segala sesuatu bagi kita. Fulan bin Fulan rizkinya sekian, pangkatnya ini, rumahnya di sini, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita di dunia ini semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar akan itu semua, bahwa rizki yang banyak, rizki yang sedikit, itu yang tampan, itu yang jelek, yang putih, yang hitam, itu semua ketetapan Allah. Lalu apa yang mau kita hasutkan, dengkikan kepada orang? Artinya semuanya dalam ketetapan Allah. Ketika seseorang dengki dengan orang lain, kenapa? Dia lebih hartanya, dia lebih putih wajahnya, maka sama halnya orang ini tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa iblis begitu takut terhadap orang hasud? Karena orang hasud itu dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk apa hasud? Kata Sayyidina Ma'ruf Al-Kharfi, kalau aku tahu rizkiku telah ditentukan, rizki dia telah ditentukan, pangkat dia telah ditetapkan, kedudukan dia telah ditakdirkan, umur sekian, semuanya dalam ketetapan Allah. Lalu kenapa kita buat hasud demikian, dengki dengan demikian? Kalau segala sesuatunya di muka bumi ini dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke mandi tadi, walau sejelek apapun manusia, selama dia muslim, maka dia wajib memandikan. Oh, semuanya tidak ada yang mau mandikan, maka satu kampung tersebut dapat dosa. Satu kampung tersebut selama dia mati dalam keadaan muslim. Ini yang ketiga. Yang keempat, perempuan yang selesai daripada haid. Nah, ini juga wajib mandi. Jadi biar kalau sudah selesai haid wajib mandi. Kalau belum selesai haid tidak boleh mandi. Ya boleh, tapi bukan mandi wajib namanya. Jangan juga biar mentang-mentang haid lah tidak mandi. Ini seminggu tidak mandi, na'udzubillah, summa na'udzubillah lah. Ini jangankan iblis, suami pian pun kabur. Haid lah, selesai daripada haid, mandi. Nah, selesai. Lalu bagaimana kalau misalkan ada perempuan selesai daripada haid, dia mandi, ternyata setelah mandi ada lagi keluar darah haid. Ya mandi lagi, nantilah. Nah, jadi seperti itu. Yang kelima, nifas. Selesai daripada nifas. Kemarin sudahlah, paling lamanya haid 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Kebanyakan 6 atau 7 hari. Sedangkan nifas, paling lamanya nifas itu 2 bulan atau 60 hari qamariyah. Paling sedikitnya nifas itu lahdatan, seketika. Bayi keluar, besok-besoknya keluar darah, selesai, maka selesai. Itu nifas. Di antaranya orang yang orang yang pernah terjadi nifasnya lahdatan itu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat beliau melahirkan pagi, siang, sore hari beliau telah melaksanakan sholat. Itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang keenam, wiladah. Selesai daripada melahirkan. Nah, di sini melahirkan ini maknanya luas. Keguguran, dikuret, pokoknya apapun yang keluar dari rahim pian janin selesai, maka itu pian wajib mandi. Jadi kalau pian keguguran, pian cuma dicuci-cuci saja lalu sholat, maka tidak sah sholat. Kenapa? Pian dalam keadaan berhadas besar. Atau pian habis melahirkan bayi, drag keluar, tapi tidak ada nifas, mau sholat langsung tidak bisa, pian harus mandi dulu. Nah, jadi biar ketika melahirkan itu selesai, biar lihat ada darah nifas atau tidak. Kalau tidak ada, maka biar mandi. Setelah mandi, maka kerjakan sholat. Kalau keluar darah nifas, berarti dia adalah orang yang sedang nifas. Maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya, tapi wajib diqadha lah puasanya, wajib diqadha. Itu 6 hal. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, wiladah. Apabila 6 perbuatan ini, 6 keadaan ini ada pada kita, maka kita wajib mandi. Yang berikutnya, furudul ghusli. Kewajiban ketika mandi. Nah, jadi ketika pian mandi itu ada kewajibannya. Apa saja yang harus dikerjakan? Yang pertama, an-niyatu indal ghusli awwali juz'in minal badan.
Yang pertama yang wajib di dalam mandi itu niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi tidak sah seseorang mau wudhu, mau sholat, mau mandi wajib kalau tanpa niat. Jadi pertama yang wajib ketika mandi itu niat. Sedangkan niat diletakkan ketika air menyentuh pertama kali bagian tubuh kita. Misalkan kepala, saja aku mandi wajib, fardulillah ta'ala. Yang kedua, isalul ma' ila jami'il basyarati wa matahta syahri. Yang kedua, menyampaikan, membuat seluruh tubuh terkena dengan air. Airnya apa? Air suci mensucikan. Menyampaikan air ke seluruh tubuh, bahkan apa-apa yang di bawah rambut. Jadi di rambut lah ini harus basah semua. Nah, makanya kembali ke pertanyaan kemarin, yang pakai semer bagaimana? Tergantung semernya itu menutup bilah atau pewarnaan. Jadi tidak ada masalah kalau dia. Cuman mutlak hukumnya haram orang yang pakai semer warna hitam. Ini kan lah ketemu sama janda rambutnya hitam sudah. Ternyata setelah setengah bulan berubah putih. Nah, kan ini tertipu lah. Atau pian kawin sama duda hitam rambutnya, setelah setengah bulan berubah putih. Nah, ini kan ketipu akhirnya. Nah, jadi hukumnya haram mutlakan, mau menutup ataupun tidak. Kalau semer itu warna hitam, hukumnya haram. Tetapi kalau semer yang warna selain daripada hitam, maka apabila dia menutup bilah-bilah rambut, maka tidak sah mandi wajibnya. Tetapi kalau dia pewarnaan seperti semer-semer yang ada, maka tidak ada masalah. Jadi tidak akan mencegah sah atau tidaknya mandi wajib seseorang. Karena syarat mandi wajib itu harus menyampaikan air ke seluruh kulit dan ke rambut-rambut dan apa yang ada di bawah rambut. Makanya ya, yang pakai kutek maka harus dibersihkan terlebih dahulu kuteknya. Yang pakai lipstik tebal kemarin mau mandi wajib ya bersihkan juga. Tapi kalau selain daripada hal-hal yang mencegah sampainya air, maka sah mandi wajibnya. Lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah mandi yang diajarkan oleh guru-guru kita? Jadi dulu kita diajarkan cara mandi wajib, yang mana cara mandi wajib ini adalah sesuai dengan aturan sunnah-sunnah, adat-adatnya. Yang pertama kata beliau, pian kalau mandi wajib, pian dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, maka sebelum mandi wajib, terkhusus bagi orang yang berhubungan suami istri, jangan mandi wajib dulu kecuali pian selesai beristinja secara baik. Atau pian kencing dulu, karena dikhawatirkan ketika pian mandi wajib sedangkan pian belum kencing, takutnya di saluran kencing tersebut masih tersisa air mani pian atau air mani suami pian. Ini khusus perempuan. Nah, jadi takutnya apa? Setelah mandi wajib air mani tersebut keluar lagi. Bagaimana? Oh, itu bukan punya saya, itu punya suami misalkan. Bagaimana? Maka pian tetap wajib mandi karena keluar lagi dia, karena keluar mani. Di situ tidak disyaratkan mani siapa lah. Jadi keluar, maka pian wajib mandi lagi. Makanya dianjurkan sebelum mandi wajib kencing dulu, khusus bagi perempuan. Yang kedua, sunnahnya lagi pian bersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau ada najis lah, misalkan muncrat kemana-mana lah, yang dihayalkan inilah, bersihkan dulu. Pakai sabun lain sebagainya biar bersihkan. Lalu setelah bersih, biar ambil air atau pakai selap, biar basuh kemaluan depan dia. Sahajaku mandi wajib di dua kemaluan depan. Biar berniat seperti itu. Artinya biar mandi wajib untuk kemaluan depan dan belakang saja. Sahajaku mandi wajib di dua kemaluan. Berarti biar mandi wajib untuk kemaluan depan dan belakang saja. Terkhusus bagian belakang ketika menyiram itu jauh lebih baik menyiramnya dalam keadaan duduk. Apa sebab? Dia elastis. Kalau berdiri nutup dia. Kalau duduk dia terbuka. Nah, sedangkan yang terbuka dan terbuka ketika duduk itu adalah bagian yang wajib pula dibasuh. Terkhusus perempuan, maka perempuan yang mana yang wajib dibasuh bagian depan? Yang ketika dia jongkok terbuka, maka itu semua wajib dibasuh.
Nah, ini bapak-bapaknya jangan ngayal-ngayal dulu lah, nanti aja. Ini ilmu lah. Jadi yang perempuan yang mana wajib dibasuh ketika dia duduk jongkok itu terbuka, maka itu semua bagian yang wajib dibasuh. Dalam tak wajib lah, bagian dalam tak wajib. Makanya terkhusus bagi perempuan lebih baik ketika berniatnya sahaja mandi wajib berbasuh kemaluan mandi wajib di dua kemaluan ini dalam keadaan duduk, karena akan terbuka. Bagian belakang juga terbuka. Terus laki-laki pula kalau bagian depannya terserah mau jongkok mau jungkir balik tidak masalah. Tapi khusus bagian belakang bagusnya duduk. Kenapa? Dia elastis. Ketika dia duduk dia terbuka, maka itu semua wajib dibasuh. Nah, setelah itu kemaluan depan, kemaluan belakang, maka dia ambil wudhu. Nah, ambil wudhu lah. Tapi jangan wudhunya telanjang lah. Pakai anduk lagi misalkan. Kalau misalkan orang yang biasa seperti ini. Nah, wudhu seperti wudhu yang dijelaskan kemarin. Wudhu yang seperti jelaskan kemarin. Seperti cuci tangan sebelum wudhu, baca bismillah, pakai siwak lain sebagainya. Selesai wudhu, sahaja wudhu niatnya sama. Selesai wudhu baru dia ambil air untuk memulai basuhan mandi wajib. Tapi tadi sudah wudhu lah. Kalau dia basuh, misalkan kepala awal. Ketika kepala tersentuh air yang kita siramkan, maka disitulah dia pasangnya sahaja mandi wajib fardu lillahi ta'ala, atau apa dia sebenarnya niat sahajaku mandi besar menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Yang penting niatnya lah. Lafadznya itu hukumnya sunnah. Jadi dia dan sunnah menghadap kiblat. Dan wajib mandi wajib sunnah dalam keadaan berdiri. Saja mandi wajib fardhu lillahi ta'ala. Basahkan seluruhnya, rambut di sela-sela. Nah, ini sama seperti wudhu. Menggosok atau menyela-nyela hukumnya sunnah. Dan sela-sela. Sampaikan air ke sela-sela. Tidak wajib menyampaikan air sampai ke batin mata, batin mulut lah, hidung ini dasar. Kalau telinga cukup sampai yang sini saja. Nah, ini ujung daripada kelingking kita itu adalah ujung yang wajib dibasahkan ketika mandi wajib. Jadi tidak perlu biar ambil gayung biar gini kan. Nah, ini sampai seminggu biar dicorekan karena mandi wajib terus bahaya ini. Nah, ujung sampai sini saja. Kepala sudah, maka basuh mandi wajib bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan sampai ke bawah, lalu bagian sebelah kiri sampai ke bawah, lalu bagian belakang kanan, belakang kiri. Kemaluan jangan dipegang lagi. Kan kita sudah wudhu di depan. Salah satu yang batalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Jadi kalau dia pegang kemaluan lagi berarti batal wudhunya. Lalu bagaimana dengan mandi wajibnya? Mandi wajib tidak batal, tapi wudhu dia tidak batal. Jadi yang dimaksud seperti ini, kalau dia basuh sebelah kanan, sebelah kiri, kemaluan jangan dipegang lagi lah. Bagian yang lain sudah semua basah, selesai, dia tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena dia sudah wudhu. Paham ini? Nah, ini cara-cara mandi wajib. Bisa dipraktekkan langsung malah, bisa malam ini lah. Nah, besok langsung ingat maksudnya. Wa sunanul ghusli katsiratun. Dan sunnah-sunnah mandi itu banyak. Di antara al-istinja tadi, ya, bersih-bersih. Al-wudu qablahu, wudu sebelum mandi wajib. Kalau di tengah-tengah mandi wajib kentut bagaimana? Mandi wajibnya batal atau gimana? Ya tidak batal, yang batal wudunya. Yang ketiga adalah menggosok. Yang keempat al-ibtida bisikal aiman minal badan. Memulai basuhan mandi wajib itu daripada sebelah kanan. Biar basuh. Kira-kira ini tidak perlu dijelaskan karena masalah airnya kan sudah harus sucikan. Jadi paling enak mandi wajib dengan yang mengalir lah. Yang kelima at-taslis. Sunnahkan pula membasuhnya 3-3. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3 lah. Yang keenam al-mualah, bersambung. Jangan separuh badan, ngerokok dulu lah katanya. Nanti lanjutkan lagi. Ini tidak sunnah namanya, tapi tetap dapat mandi wajib. Jadi menyambung. Surutul ghusli wa makruhatuhu, syarat-syarat mandi wajib dan makruh-makruhnya, yaitu syarat-syarat wudu wa makruhatuhu, dan makruhnya mandi wajib adalah makruh daripada makruh wudu. Apa saja? Seperti makruhnya wudu, maka makruh mandi wajib pula. Syaratnya wudu, maka syarat mandi wajib
pula. Di antaranya lah harus Islam balik atau bukan balik Islam tidak berlebihan menggunakan air walaupun di tempat air yang banyak, atau sudah tahu 3 sunnah biar lebihkan sampai 4 lain sebagainya, itu makruh. Wallahu a'lam. At-tayammum, berikutnya tayamum. Jadi tadi ada yang bertanya di jalan, kebetulan ada yang bertanya masalah mandi wajib. Ya, mandi wajib mimpi basah dalam perjalanan. Kapan berangkat ziarah ini? Besok. Oh, ini jangan malam-malam ini majelis ya. Berangkat ziarah dia tidur di bis, tidur, tahu-taunya mimpi basah. Ya alhamdulillah kalau di sini kan banyak air. Ini yang bertanya adalah orang yang tidak ada air. Sampai waktu sholat, apakah dia boleh bertayamum atau bagaimana? Tidak ada air. Yang jadi pertanyaan mungkin tayamumnya bagaimana? Kalau tayamum wudu kan yang diusap muka dan tangan. Tapi kalau tayamum mandi wajib, apakah guling-guling itu kan semua badan? Nah, ini hati-hati bahaya ini. Makanya harus belajar dulu lah. Jadi tayamum orang yang mandi wajib sama dengan tayamum wudu. Yang diusap juga muka dan tangan. Yang diusap muka dan tangan. Cuman syarat-syaratnya harus sama. Pian harus mencari air dulu, ada atau enggak. Dicarilah ke 4 penjuru. Hadil gaus, had batasan, orang berteriak. Dia cari ke sebelah sana 150 meter. Sebelah sana 150 meter, ke sana 150 meter, ke sana 150 meter. Perkiraan hadil gos. Orang kalau teriak 150 kedengaran masih. Atau seperti orang melemparkan panah. Anak panah itu kalau dilepaskan 100 sampai 150 meter jauh. Maka dia harus cari. Nah, jadi tidak boleh tiba-tiba langsung tayamum, harus ada aturan-aturannya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan ziarahnya makbul, ziarahnya diterima, dan jangan lupa ketika berziarah yang bukan sebagai jalan-jalan saja, melainkan yang harus tanamkan di dalam hati ketika ziarah itu adalah untuk bertafakur, berpikir bahwasanya ini adalah orang-orang soleh, tapi mereka juga meninggal dunia. Kita ziarah ke kuburan supaya kita punya perasaan mungkin besok kita yang akan dikuburkan, supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada ziarah tersebut. Jadi bukan hanya keberkahan. Keberkahan yang paling besar adalah hati kita tersadarkan. Keberkahan yang paling besar Allah berikan kita pemahaman, itu keberkahan paling besar. Jadi niatkan ziarah itu bukan jalan-jalan mau lihat kampung orang, bukan, tetapi kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan pelajaran bagi kita dan Allah sadarkan hati kita, pemahaman kita bagaimana bahwasanya dunia ini adalah hanya sementara, tetapi akhirat adalah yang nyata. Dan kita lihat itu adalah tanda sebenarnya bahwasanya Allah telah memperlihatkan orang-orang mulia, orang-orang soleh pun berada pada ketetapan Allah mematikan mereka. Jadi ini pelajaran bagi kita. Niatkan seperti itu, insya Allah ziarah kita adalah ziarah yang makbul, ziarah yang diterima, ziarah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada para ulama, para habaib. Mudah-mudahan mohon doanya untuk majelis kita adalah majelis yang penuh keberkahan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Kalau mandi berdua itu bukannya alkohol, itu berbahaya. Berbahaya itu. Memang ada seperti itulah. Nabi pernah menceritakan mandi berdua dengan Sayyidah Aisyah, tapi dalam hal keadaan tertentu, dengan susahnya air dan sebagainya. Jadi kalau perempuan dan laki-laki mana lebih afdal mandi terlebih dahulu? Laki-laki. Jadi laki-laki mandi terlebih dahulu, baru si perempuan. Jadi seperti itu. Kalau mandi berdua ya tidak masalah. Cuma dia batal berlebihan nanti lah. Apalagi kalau si perempuan gosoknya beneran. Kalau laki-laki, nah ini gosoknya sudah keterlaluan, nanti tidak ada. Tidak selesai mandi wajibnya. Tapi kalau boleh, ya tidak masalah. Kalau dia bisa melakukan itu semua, mandi wajib lah.
Jadi tidak ada larangan. Kenapa tidak dilarang? Ya itu dari istri dia, halal seluruhnya. Makanya halal. Dari ujung kepala sampai ujung rambut itu halal bagi dia, tidak ada masalah. Ada pertanyaan yang lain? Bu, silakan. Kita dalam keadaan berhadas, memandikan jenazah. Orang yang sudah meninggal tidak punya keterkaitan dengan yang masih hidup lagi. Jadi kalau ada orang meninggal sudah diwudukan misalnya, nah, sudah diwudukan, jangan disentuh lagi nanti batal wudunya si jenazah ini. Dia sudah meninggal, tidak ada urusan batal dan tidaknya lagi. Kewajiban orang yang masih hidup itu mandikan, sunnah diwudukan. Sedangkan kalau sudah diwudukan tidak ada urusan dia batal atau tidak. Yang bisa batal yang masih hidup. Sedangkan yang ketika memandikan tersebut tidak ada aturan, saya harus wudu dulu atau berhadas. Tapi kalau mandi wajib ya bagusnya kan mandi wajib dulu, jangan mandikan orang lah dia sedang sendiri dia belum mandi wajib. Kalau datang bulan suruh yang lain saja. Nah, kalau suruh yang lain saja. Jadi suruh yang lain itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia membuat orang lain suci daripada hadas jenazah tersebut. Dan disunnahkan kalau selesai memandikan jenazah dia mengambil wudu. Mengambil wudu langsung. Dan ini satu faedah. Satu faedah yang mana pula dikerjakan oleh ulama-ulama kita di Hadramut. Jadi kalau yang ada jenazah selesai dimandikan itu jangan menunggu lama. Sholatkan langsung, beberapa orang saja tidak masalah. Langsung selesai, langsung sholatkan. Biasanya di sana di Hadramut mereka yang memandikan itu, mereka selesai mandikan, mereka akan langsung wudu dan mensolatkan jenazah tadi. Supaya apa? Takutnya jenazah itu mengeluarkan najis lagi. Nah kalau sudah baru dimandikan kan masih bersih. Sudah diwudukan, lain sebagainya, dipasang kapan, dipasang ini semua, langsung sholatkan. Nah setelah itu mau sholat nunggu di masjid, mau sholat di mana lagi terserah. Yang penting digugurkan dulu sholatnya. Nah jadi pian-pian ibu-ibu yang mungkin bertugas memandikan jenazah, ini baguslah satu amalan. Orang-orang yang bertugas memandikan jenazah, orang suka nyembelih hewan, kurban, itu biasanya umur panjang. Kenapa? Kalau dimatikan dulu nanti susah yang matikan jenazah. Didoakan umur panjang. Makanya biasanya di kampung itu biar itu umurnya panjang. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Pertanyaan? Tanya ada. Kalau misalnya memandikan jenazah, ada jenazah itu umurnya yang panjang itu wajib dipotong apa enggak? Pertanyaan saya. Kukunya panjang. Oke, itu wajib dipotong apa enggak? Ya tidak perlu, biarkan saja. Bersih aja. Ya dibersihkan saja. Jadi dibersihkan. Jadi apapun yang berada pada badan jenazah itu tidak perlu biar buang ataupun biar tambah. Malahan kalau dia punya gigi palsu, kalau gigi palsunya bisa dilepas biar lepas. Tapi kalau gigi palsu yang tanam itu misalkan, itu jangan. Apalagi biar mana tang. Apa orang bingung di luar ini? Oh ternyata melepas gigi palsu mayit, kenapa dilepas? Emas katanya. Jadi kalau itu menyakiti si mayit, maka harus tidak perlu dilepas. Tapi kalau tidak menyakiti, jadi ada syarat-syarat kubur boleh dibongkar. Jadi kubur boleh dibongkar itu satu, kalau dia ketika dikuburkan tidak menghadap kiblat. Jadi boleh dibongkar, boleh dibongkar. Yang kedua, dia membawa sesuatu. Oh jam tangan misalnya, yang pemandian lupa naruh jam tangan diselipkan ke bawah itu, boleh dibongkar lagi untuk mengambil jam tangan tersebut. Misalkan lah. Nah jadi salah satunya kalau yang misalkan gigi palsu tersebut bisa dilepas. Tapi kalau tidak dilepas, lalu ada pertanyaan susuk bagaimana? Susuk sesuatu yang halnya gaib lah. Kadang ada, tidak ada. Di bagian tidak ada. Nah, ini di luar daripada. Yang kita maksud adalah sesuatu yang nyata. Jadi kalau bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas, biarkan. Dalam tanda kutip menyakiti atau tidak. Satu lagi Pak Ustaz.
apabila memandikan jenazah waktu sudah kelihatan bersih ya, ternyata sudah bersih, terus sudah mau dikafani ternyata keluar dari kubul atau bubur, itu gimana? Kalaunya seperti itu yang kita maksud tadi, makanya disolatkan cepat. Kalau dia keluar lagi, maka ambil tisu atau kapas itu untuk membersihkan. Makanya bagi orang yang memandikan jenazah, dia punya tanggung jawab untuk mengetahui itu. Ini nanti keluar lagi atau tidak. Makanya ketika dia memandikan, itu harus dipastikan betul supaya tidak keluar. Nah, takutnya merembes, makanya selesai disolatkan lebih dahulu. Bisa kalau misalnya sudah keadaan bersih, sudah dikafani, nah waktu itu sampai makam kelihatan di kubulnya itu keluar ada. Itu tidak masalah lagi. Jadi tidak perlu dia bongkar lagi, ini mandikan aja, tidak perlu. Maksudnya ya enggak dia maksudnya kan. Iya. Ada lagi? Bapak-bapak? Habis? Habis lah. Jadi kalau ada orang meninggal, jadi itu wajib mandi. Tapi satu wilayah itu wajib mandikan, namanya fardu kifayah. Nah, tetapi kalaunya si istri yang meninggal, maka tidak ada iddah bagi si suami. Tapi kalau si suami yang meninggal, maka iddah bagi si istri 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada salah ucapan, perkataan ataupun penyampaian yang menyinggung perasaan, salah khilaf, mohon maaf, dan mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang istiqamah, membawa keberkahan, kebaikan, memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kemanfaatan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah pandang kita semua dengan pandangan rahmat dan keberkahan. Dengan berkat perkumpulan ini Allah jadikan kita semua mendapat ketetapan, yaitu diampuni segala dosa dan kesalahan, terkhusus dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa kesalahan mereka, Allah ampuni dosa kesalahan ayah ibu kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan umur panjang, kesehatan, keafiatan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan, baik itu dari keluarga kita, pasangan, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, dan kelak Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat, mati dalam keadaan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kelak akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dalam surga yang paling indah di sisi Allah dalam keridhaan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibus sa'ilin walhamdulillah rabbil alamin bisirrin nabi wa alin nabi wa ashabin nabi. Al-Fatihah.